Aku mendengar bunyi berdebum ringan. Suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidahnya panjang menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa. Hanya lubang hitam. Kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu. Tampak menggantung jeruan perutnya. Busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara serak dari mulutnya, dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya. Dibantingnya ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik ngeri melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi ia masih bergerak-gerak lemah. Namun tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar. Yang kupegang melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lainnya muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong. Namun tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin ke dalam semak-semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, ia berbisik. Mati, mati, mati. Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Gua bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh ngelamun. Paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-ngusap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku dan dalam kegelapan malam jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan, juga teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemukan lagi, kata orang itu. Mereka salah apa bang? Tanyaku pada orang itu. Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong itu didengerin. Bentaknya lagi, lalu ia jalan berbalik sambil menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku pada orang itu. Tapi ia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua.
Jawabnya dengan ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke arah belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. "Mata lu lihat kemana?" bentaknya lagi kepadaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai dengan lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkejut saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung. Satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu, bergoyang-goyang tertiup angin. "Jalan boy, hormatin orang yang udah mati," kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon. "Bapak Tere." Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, kulihat orang itu memberikan aba-aba kepadaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Namun lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini, karena di sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri seorang diri di sini. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersibah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan, aku menyeret tubuhku ke samping, karena kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku adalah secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon yang terdekat. Nafasku kembang kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat kuberanikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya demikian mengerikan, hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam, dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tak tahu harus bagaimana dan kemana.
Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini, sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar, aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang, aku harus pulang, dan aku tidak boleh mati di sini. Namun ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Dan baru kusadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain berserakan tak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan untuk mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Namun ada seekor burung gagak tepat berada di atasku. Melompat dari dahan ke dahan, seakan mengikuti. "Abang dari mana, Bang? Itu siapa, Bang? Mereka tadi itu siapa?" Suaraku gemetar bertanya. Namun tidak seperti biasanya. Dia menjawab dengan berbisik. "Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita lagi di sini." Aku mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasannya. "Itu pendaki yang... udahlah, gak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun," bisiknya lagi kepadaku. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku. Menjulang di antara hutan dan kabut sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending Jawa itu. Aku membuang muka tak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana di sekitarku hening dan mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti dan dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak-semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang sangat luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. "Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri. Lu inget kan untuk apa lu datang jauh-jauh ke sini?" Orang itu membuka pembicaraan. "Iya, Bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu," kataku. "Lu jalan lurus aja. Jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian. Jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu." Aku mengangguk ngerti. "Tapi bukannya Nyilinggi baik, Bang? Kan dia yang nolong waktu ada kalong wewe," tanyaku pada orang itu. "Aduh, gue jelasin ya. Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu bisa sampai ke sini, boy," jawab orang itu. "Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa." "Maksudnya gimana, Bang?" tanyaku masih tidak mengerti. "Syarat itu cuman akal-akalan aja, boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin," bisiknya kepadaku. "Siapa yang mau dikawinin, Bang?" Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. "Ya elulah, boy." Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi, aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil.
Tapi malah orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulutnya lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya kepadanya. "Jadi abang nganter gue ke sini biar gue bisa dikorbanin, bang?" Tanyaku pada orang itu. Dia dengan kurang ajar mengembuskan asap rokoknya ke wajahku. "Gua ada di sini buat mastiin lo naik dengan selamat, buat ngambil sampah sialan itu, biar temen lo bisa ketolong, dan mastiin lo turun dengan selamat," jawabnya dengan tenang. "Cuma lu yang bisa nolong temen lu, dan cuman gue yang bisa nolong lu." "Iya bang, maaf ya bang." Aku menyesali keraguanku. "Sekarang lu jalan, lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya lu bungkus kain putih yang lu bawa. Lu langsung balik lagi ke sini," perintahnya. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh aku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan, tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkejut saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak untuk mendekat, dan tanpa terasa keringat menetes di dahiku. Semakin dekat bayangan itu mulai terlihat semakin jelas, nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru, nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Namun yang membuat bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Kuangkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu, dan segera aku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabuk menyibak tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan. Sebisa mungkin tidak membuat gerakan yang mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi ia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tenang menengok ke arah belakang. Seketika tubuhku membeku. Berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Ia adalah Nyilinggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah tampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku jubah hitam Nyilinggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Aku tak mampu bergerak. Mataku membelalak ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar kepakan sayap yang lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu.
Kepala burung itu bergerak-gerak. Matanya yang hitam seakan melihat kepadaku. Lalu tiba-tiba ia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi ia lewat begitu saja. Dan saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar akan hal itu, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat mungkin yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit dan waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Namun mereka tak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanyalah kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah. Sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik buluku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat yang sama. Tapi sekilas pandanganku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat. Namun yang nampak hanyalah kabut. Kesempatan ini aku gunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan ku sentuh kantung celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh. Namun benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi. Dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar berguling menjauh. Gagak hitam itu diam di sana, seakan tak peduli. Ia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya dengan waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku, apapun bisa terjadi. Aku merasakan leherku kaku. Namun, aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan aku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampak sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika aku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuh. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di atas nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah aku mengenali huruf O. Namun aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar. Ini seperti huruf K. Namun sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Sontak aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak kesal. "Hormatin orang yang udah mati, boy." Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di sampingku. "Udah, ayo gerak. Waktu lu gak lama lagi," kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami.
Tapi orang itu nampaknya sudah mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke arah belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Namun tiap kali ku toleh, yang ada hanyalah kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke arah belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon cantigi yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, namun orang itu menengok pun tidak. Ia masih saja terus berjalan. Hanya sesekali ia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua ia lakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tidak peduli. Aku juga tidak peduli sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Namun nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat, ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak. Namun dengan entengnya, orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini ia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya yang tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kanan dan ke kiri. Namun tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang mengerubuni tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika melihat hantu di dekatku memeluk pahaku. Aku bahkan meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin dekat. Tiba-tiba saja orang itu berbisik pelan di telingaku. "Lari boy, lari." Lalu ia menambahkan, "Jangan sekali-kali nengok ke belakang." Bersamaan dengan terciumnya bau anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Setelah lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk beristirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, namun ia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki, hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis.